Baiklah ya, kita mulai ya. Nggak ada yang bertanya mengenai pembelajaran prakarya yang sebelumnya, yang sudah kita pelajari itu sudah 3 aspek ya. Aspek apa yang pertama kemarin? Aspek kerajinan. Kemudian aspek apa lagi? Aspek Budidaya, Bu. budidaya yang ketiga. Yang kedua apa kemarin? Kerajinan. Kemudian apa lagi? Rekayasa. Dan yang sekarang nih kita bahas nih yang terakhir ya, prakarya. Karena untuk ujian semesternya nanti kita ada 4 aspek untuk ujian semester ya. Itu mulai dari aspek kerajinan, kemudian rekayasa, budidaya, dan terakhir yang hari ini di virtual ini nih akan Ibu jelaskan sedikit ya. Ini aturan materi aspek terakhir ini di minggu 16 atau hari Rabu kemarin. Tapi karena kita ulangan, makanya di virtual ini saja Ibu jelaskan. Anak-anak bisa buka bukunya ya. Ada buku prakaryanya semua? Ada, Bu. Ada, Bu. Udah lihat nggak di situ apa yang mengenai materi terakhir, mengenai pengolahan buah-buahan? Iya? Buah-buahan. Ya, Bu. Nah, nih ya. Ada yang tidak suka buah? Semuanya suka buah nggak? Suka, Bu. Suka, Bu. Sekarang Bu. di Bu. prakarya nih pengolahan buah-buahan ini, kira-kira buah-buahan apa saja yang diolah yang Ananda ketahui menjadi makanan atau minuman? Coba ada yang bisa nggak? Mangga, Bu. Mangga, Bu. Mangga, banyak ya? Mangga, Iya, Bu. jeruk. Pisang, Bu. Pisang itu Juga, Bu. Iya, Bu. atau ada yang bisa nggak mengolah buah-buahan menjadi makanan atau minuman? Ada di antara anak-anak semua yang sudah bisa? Ada, Bu. Sudah, siapa tuh? Ada yang udah bisa nggak yang mengolah buah-buahan menjadi makanan minuman, mengolah sendiri? Atau mungkin orang tuanya? Coba sebutkan dulu, siapa yang berani cerita atau berbicara? Bisa, Bu. Siapa tuh? Coba sebutkan. Apa yang pernah kira yang sudah dilakukan? Mengolah buah-buahan menjadi makanan atau minuman, pengalamannya. Pisang jadi kolak, Bu. Nah, kemudian apa lagi? Bisa dibuat jus, Bu. Jus apa? Mangga jadi jus, Bu. Mangga jadi jus atau minuman. Banyak ya. Apalagi Iya, Bu. buah-buahan ini bisa dibuat kue atau cake juga bisa ya. Jadi Iya, Bu. sudah cukup banyak. Nah, untuk aspek pengolahan buah-buahan ini menjadi makanan minuman, nanti anak-anak silahkanlah nanti bersama orang tuanya, buatlah salah satu atau satu jenis olahan buahan ya, menjadi makanan atau minuman. Terserah pilih saja salah satu ya. Mulai dari cara Oke, Bu. Iya, membuatnya, Bu. ya, kemudian penyajiannya, sampai nanti menghidangkan atau pengemasannya bagaimana, difotokan, dituliskan langkah-langkahnya. Nah, itu nanti untuk nilai keterampilan pada aspek pengolahan di pelajaran prakarya ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya Baik, Bu. itu untuk pertemuan terakhir nanti ya keterampilannya. Tapi setidaknya anak-anak semua sudah mendapat gambaran. Ini mudah ya. Jadi bekerja samalah atau bantulah orang tuanya di rumah ya. Banyak tuh jenis-jenis buah-buahan yang bisa kita olah menjadi makanan atau minuman ya. Minuman. Iya, gampang ya. Yang paling gampang tuh buat jus, ya kan?
Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang udah pernah buat jus sendiri? Udah, Bu. Udah Pernah, ya, Bu. gampang ya. Jadi nanti banyak tuh di bukunya juga tuh ada salah satu contoh. Jadi buah-buahan ini ada yang utamanya yang digunakan untuk diolah menjadi makanan dan minuman, ada nanti hasil sampingannya ya. Hasil sampingan itu bagaimana misalnya? Ada yang tahu? Itu Tidak ada tahu, Bu. apa tuh misalnya? Kalau utama tadi mungkin pisang. Pisang dari apa ya? Buah pisang ini banyak ya. Buat es pisang hijau, kemudian buat kolak pisang, kek pisang, dan lain-lainnya. Mungkin buat lain-lainnya bisa. Kemudian apa lagi hasil sampingan dari buah pisang yang bisa kita manfaatkan? Misalnya jantung pisang. Nah, ini hasil sampingannya ya, dibuat menjadi sayuran atau makanan juga ya. Jadi manfaatnya banyak. Jadi apa fungsi masing-masing buah-buahan ini untuk kesehatan tubuh? Apalagi ya, kita harus banyak mengkonsumsi buah-buahan segar untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena pada buah-buahan ini banyak vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya ya. Jadi jangan lupa anak-anak semua untuk mengkonsumsi buah-buahan. Oke ya, sudah? Ada lagi kira-kira? Jadi untuk materi aspek pengolahan buah-buahan ini menjadi makanan atau minuman ini, begitu ya gambarannya. Gambaran untuk keterampilannya nanti. Nah, tugasnya nanti untuk pertemuan selanjutnya saja Ibu nanti berikan di Google Classroom-nya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, silakan, ada enggak yang mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak? Udah jelas semuanya? Jadi nih ya, pengolahan Udah, Bu. bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Banyak ya, pepaya, jenis-jenis buahan itu apa-apa saja. Nanti bisa dibuka juga di buku prakaryanya ya. Banyak jenis buah-buahan yang bisa diolah menjadi bahan makanan dan minuman. Jadi manfaat buah-buahan ini banyak sebagai sumber vitamin, ya, sumber antioksidan, mencegah penyakit, menjaga kesehatan tubuh. Ya. Kemudian, nih, apa tuh buah segar? Jadi ini ada pengertiannya. Buah segar merupakan bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan. Ya, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, dari buah-buahan segar ini ternyata bisa kita olah ya menjadi makanan dan minuman dan bisa menjadi suatu hasil wirausaha ya. Kan banyak tuh dari buah-buahan tersebut. Buah-buahan itu bisa langsung kita konsumsi dan bisa kita olah jadi lebih baik. Nah, bagaimana karakteristik buah segar? Jadi banyak jenis-jenisnya ya. Berdasarkan musim berbuahnya, berdasarkan iklim tempat tumbuh, berdasarkan proses pematangannya. Jadi banyak jenis-jenis buah-buahan. Nah, apa saja kandungan buah-buahan tersebut? Kandungan gizinya, kemudian apa fungsi buah-buahan bagi kesehatan tubuh. Nah, nanti untuk tugasnya minggu depan Ibu berikan di Google Classroom-nya ya. Jadi bisa Ananda baca dan pelajari buku prakaryanya. Jadi lebih jelas dan bisa bertanya juga dengan berbagai sumber. Nah, ini apokat ya. Banyak manfaatnya. Kemudian pepaya. Ini juga. Jadi coba ya nanti setelah virtual ini coba Ananda temukan atau tuliskan
5 macam buah-buahan beserta fungsinya ya. Dan Baik, Bu. kandungan apa saja pada buahan tersebut terdapat. Ini contohnya juga di slide Ibu ini juga sudah ada beberapa contoh ya, belimbing. Ternyata itu banyak vitamin C dan seratnya cukup besar. Untuk apa kira-kira ini? Banyak fungsinya ya. Jadi buatlah seperti nanti berbagai macam fungsi, jenis, serta kandungan gizi yang terdapat pada buah-buahan yang sudah anak-anak temukan. Nah, bagaimana teknik pengolahannya menjadi makanan ya? Jadi ada beberapa macam teknik pengolahan pangan. Baru mulai. Ada teknik merebus, kemudian ini ada beberapa ya, modelnya. Kemudian teknik mengukus, teknik mendidih, ngetim, macam-macam istilahnya. Nah, apa penjelasan dari teknik-teknik tersebut? Jadi harus Ananda ketahui ya, menumis, memanggang, menggoreng, dan lain-lainnya. Oke, ini teknik pengolahan juga banyak ya, ada caranya menghaluskan, mencampur, menyaring. Nah, bagaimana pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman? Nah, ini nanti untuk keterampilannya ya. Mulai dari Ananda rencanakan. Mulai tahap pengolahannya yaitu merencanakannya buah-buahan apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana ya. Persiapan, proses pembuatan bagaimana, penyajian sampai nanti ke pengemasannya. Nah, hasil ini nanti difotokan ya. Tuliskan di buku, kemudian foto hasil yang sudah Ananda olah tadi. Nah, kirimkan nanti ke Google Classroom-nya. Kok paham itu kira-kira? Paham, Bu. Paham ya, gampang ya. Paham, Jadi Bu. masaklah dengan senang hati bersama orang tua ya. Atau mengolah makanan bersama orang tua di rumah. Oke. Kemudian di sini ada lagi pengolahan bahan pangan buah segar ya menjadi minuman. Sama prosesnya. Kalau Nanda nanti membuat makanan, kira-kira makanan apa yang akan dibuat dari buah-buahan tersebut yang diolah atau membuat minuman juga ya. Tentu juga ada Iya, Bu. apa cara pembuatannya, langkah-langkahnya sampai nanti bentuk hasil akhirnya itu foto. Oke ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi yang materi terakhir kita mengenai aspek pengolahan pada pelajaran prakarya di semester 1 ini, ya untuk untuk materinya ya cukup sampai nanti pada pengolahan buah-buahan ini. Jadi nanti itu ada 4 aspek yang akan masuk ujian, yaitu Ananda pelajari lagi ya semua tugas-tugas, latihan, materi yang sudah diberikan. Nah, agar nanti nilainya bagus. Kita ujiannya juga secara daring atau online. Jadi hati-hati ya, ketika waktu ujian itu, tetaplah Ananda semua berada pada jadwal yang sudah ditentukan. Ini seperti ulangan prakarya yang ketiga ya, kemarin ini masih ada yang belum ujian atau ulangan. Berarti di mana saat belajar prakarya? Padahal waktunya sudah 1 harian diberikan. Nah, masih ada yang belum mengumpulkannya. Jadi sistemnya nanti ujian semester juga seperti itu, jadi harus hati-hati. Buatlah data nama kelasnya dengan baik, karena nanti kalau tidak seperti itu, anak-anak nanti akan sulit terdeteksi apakah sudah mengikuti ujian atau belum, ya. Karena kalau tidak ada datanya tentu nilainya akan 0, maka ini akan merugikan Ananda semua. Jadi teliti dulu sebelum bekerja, hati-hatilah sebelum menjawab soalnya. Nah, penyajian dan kemasan ini juga banyak ya caranya. Buatlah nanti berdasarkan kreativitas Ananda semua ya, yang dibantu mungkin bersama orang tua.
bantulah orang tuanya memasak atau mengolah buah-buahan ini ya bersama. Kemudian Ananda nanti kerjakan. Sudah ada pertanyaan kira-kira? Karena kita tidak lama, kita diskusi saja untuk virtual hari ini. Yang penting Ananda semua tolong dikerjakan semua tugas-tugas di GC yang belum selesai atau belum kumpulkan agar nanti nilainya bagus. Ya, demikian mungkin untuk pertemuan virtual hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan silahkan. Nggak ada, Bu. Cukup jelas ya? Jadi Ibu harap Iya, untuk Bu. pelajaran prakarya ini buatlah mudah-mudahan nilai anak-anak semua bagus ya. Dengan catatan ya kerjakanlah tugas dengan baik. Ada masalah enggak dalam pelajarannya lagi? Jadi ini yang belum mengumpul prakteknya, untuk tugas praktek kita tuh ada 3 ya kemarin sebelum ini. Jadi Ananda mohon nanti lengkapi semuanya. Nanti kalau tidak dilengkapi tentu nilainya kurang ya, karena pembagiannya kan sama. Misalnya ada 4 nilai praktek, Ananda cuma mengumpulkan 3, tentu nanti nilainya akan berkurang ya. Jadi yang belum kemarin yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan ya. Ada beberapa orang lagi yang belum, nih kelas 73. Juga ada beberapa orang lagi yang belum. Mohon segera dikumpulkan. Kemudian yang kerajinan kemarin juga yang belum mengantarkan tugasnya, antarkanlah ke sekolah ya. Kalau yang tugas rekayasa itu di Google Classroom kemarin yang membuat sketsa, nah coba diingat lagi. Yang belum menyelesaikan semua tugas di GC-nya tolong diselesaikan. Ada lagi anak-anak? Ada lagi yang bertanya? Tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kita cukupkan sampai di sini. Absennya jangan lupa ya. Absennya di kolom chat silahkan diisi. Ya, Bu. Nanti tidak ada ya. Sementara Zoom-nya belum tertutup, silahkan Ananda isi. Di mana, Bu? Di kolom chat. Coba diklik Di link. chat. Iya, di kolom chat. Nampak nggak? Sebentar, Bu. Ada di linknya tuh. Iya. Silakan diisi ya, bagi yang belum. Sebentar, Bu. Nah, silakan. Sebentar, Bu. Saya lagi masuk daftar, Bu. Absennya. Oke, silakan. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Lagi. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ya, silakan kita foto bersama ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan buka kameranya. Ibu ambil kamera apanya dulu, fotonya. Kalau cukup jelas. Yang hadir 22 orang. Ini yang kelas berapa aja? Kelas 73 ada? Hadir kelas 73? Hadir, Bu. Kelas 74? Hadir, Hadir? Bu. Hadir, Bu. Yang hadir di sini masih ada yang belum mengumpulkan nilai prakteknya? Sudah ngumpul semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Sudah selesai. Ya, demikianlah ya untuk virtual prakarya hari ini. Mudah-mudahan untuk 2 minggu ke depan, anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas prakaryanya yang ada di Google Classroom ya. Semoga nilainya bagus semua dan bisa mengikuti ujian dan nilai rapornya juga bagus ya. Baiklah, Ibu tutup dengan mengucapkan Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.